Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizahullah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan salat tarawih hafizahullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita aturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, begitu besar menurunkan karunia yang kita tak sanggup berhitung dengan limpahnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwataddin hafizahullah, ada satu ayat yang patut kita renungin bapak-bapak, ibu-ibu, dan menarik bagi saya secara pribadi. Ayat ini ketika dikomentarin oleh guru saya, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Syria. Beliau punya tafsir namanya Al-Munir. Tafsir Al-Munir ada 18 jilid. Ketika beliau menafsirkan ayat ini dan saya kaitkan dengan puasa, sungguh mencengangkan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah biasa atau familiar dengan ayat ini. Familiar atau mungkin tidak familiar. Bagi yang sering mengaji, mengkaji ayat-ayat tafsir, bisa jadi ini familiar. Tepatnya nanti dicek di surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman begini. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang kurang lebih terjemahannya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, maksudnya wahai manusia semuanya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakanlah perhiasanmu semuanya ketika masuk masjid. Ini kalau diterjemahkan tekstual. Jadi ketika masuk masjid gunakan perhiasan, begitu? Tidak. Ya, kalau kita kembali kepada tafsir, yang dimaksud zinah di situ adalah baju yang rapi yang menutup aurat. Karena dulu orang-orang musyrikin Quraisy ketika masuk Masjidil Haram dan tawaf dalam kondisi telanjang, maka kemudian Allah memerintahkan khusus untuk umat Islam bisa merubah tradisi itu dengan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Masuklah kalian ke masjid dengan membawa perhiasan. Pakailah semua perhiasan kalian, maksudnya pakaian yang rapi, pakaian yang menutup aurat, 'inda kulli masjidin, ketika masuk masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan bahasa Arabnya israf.
Dan ternyata kata-kata israf, bapak-bapak, ibu-ibu, di berbagai ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak 23 kali. Israf, berlebihan, itu diulang 23 kali. Dan ada 2 ayat yang menunjukkan Allah benar-benar tidak akan pernah mencintai orang yang israf, tidak mencintai orang yang berlebihan. Pertama di surat Al-A'raf ayat 31 yang tadi sudah saya baca. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak jatuh cinta kepada orang-orang yang israf, yang berlebihan. Juga ada di surat Al-An'am ayat ke-141. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak bakal mencintai orang-orang yang musrifin, orang-orang yang berlebihan. Berlebihan itu apa, saudaraku? Berlebihan itu standarnya cuma 2, Pak. 1 minimalis, yang kedua maksimalis. Yang maksimalis itu adalah apabila kita melakukan sesuatu melanggar syariat haram, itu masuk kategori israf. Kulu wasrobu, makan dan minumlah. Jadi kalau kita makan dan minum, bapak-bapak, itu yang kita makan dan yang kita minum itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini masuk kategori israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Tapi tidak hanya itu saja standar daripada israf. Standar israf itu adalah minimalis, bapak-bapak. Itu adalah sunnah. Harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam urusan apapun tidak boleh israf. Nabi dalam urusan apapun tidak boleh israf. Bahkan saudaraku, Dr. Wahba Az-Zuhaili mengomentari ayat ini dengan menukil sebuah riwayat. Jadi pada masa Harun ar-Rasyid, Pak, ketika dibacakan ayat ini kepada dokternya, kebetulan dokternya Kristen, dokternya Nasrani. Dokternya Nasrani ini bertanya kepada Harun ar-Rasyid, wahai raja, saya non-muslim, Anda muslim. Siap, kata sang raja Harun ar-Rasyid. Bolehkah saya bertanya dan tak boleh tersinggung? Siap, kita tak tersinggung, kata Harun ar-Rasyid. Kalau di kitab-kitab Yunani, kata beliau ini orang Nasrani, Pak, ilmu kedokteran udah kebahas. Bagaimana dengan kitabmu? Maksudnya Al-Quran, Pak. Adakah di Al-Quran pembahasan kedokteran itu? Maka karena Harun ar-Rasyid tidak bisa jawab, dipanggillah staf keagamaan beliau, ahli agama Islam, yang dipanggil pada waktu itu Syekh Ali Hussein. Syekh Ali Hussein seorang tabib tabi'in. Beliau kemudian dipanggil. Ini ada pertanyaan kayak begini, tolong dijawab. Apa kata Syekh Ali Hussein? Syekh Ali Hussein itu berkata begini, kalau kamu kepingin tahu kedokteran di kitab kami di Al-Quran, coba kau baca separuh dari ayat Al-A'raf 31, separuh. Jadi bukan satu ayat, Pak, separuh saja. Tadi kan ayat Al-A'raf 31 gimana bunyi? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah separuhnya di akhir itu Pak, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Maka ketika mendengar ayat ini, sinar muslim ini, Pak, berkata, sungguh sudah terpenuhi ilmu kedokteran di separuh ujung surat Al-A'raf 31. Kenapa? Kata sang dokter ini berkata, sesungguhnya penyakit semuanya bersumber dari perut. Dan perut itulah awalnya dari makan dan minum yang berlebihan. Karena itu saudaraku ikhwatatina fillah, puasa, nah kita kembali nih Pak kepada puasa. Puasa ini sebenarnya membuat kita ini tidak israf. Tapi kenyataannya apa yang terjadi Pak dengan puasa? Justru banyak israfnya. Mari kita coba lihat. Jujur bapak-bapak, jujur saja. Nanti ini karena ibu-ibu terlalu jauh untuk diajak dialog Pak. Ini tanya kepada ibu-ibu. Kalau budget sedekah, saya katakan harus naik. Budget sedekah di bulan Ramadan harus naik. Berlebihan dalam bersedekah selama tidak haram, nggak masuk kategori israf. Berlebihan dalam bersedekah selama tidak haram, itu tidak masuk kategori israf. Maksudnya apa? Sedekah tidak haram, ya sedekah dari sumber yang halal dan diberikan untuk hal-hal yang fisabilillah, bukan fisabilis syaitan. Itu tidak masuk kata israf. Maka budget sedekah kita harus naik di bulan Ramadan Pak, karena pahala berlimpah.
Pertanyaannya sekarang saudaraku, bagaimana budget konsumsi makan kita sehari-hari? Naik nggak? Halo, kok diem semua ini? Nggak apa-apa Pak, kita ngobrol. Naik atau enggak? Tanya sama ibu-ibu, pasti ngomongnya apa? Naik. Pertanyaannya kenapa bisa naik? Aneh kan? Kok aneh Pak Ustaz? Mari kita lihat. Tadi ayat-ayat sudah saya jelasin bahwa Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan. Oke, mari kita lihat bagaimana Nabi berpuasa. Sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasulullah ketika berpuasa bagaimana Pak? Mari kita coba lihat. Nabi itu di luar Ramadan makannya itu sama dengan kita Pak kalau ada makanan. Nabi itu begitu. Kalau ada makanan sama dengan kita makanannya Pak. Waktu dan jumlahnya. Yaitu 3 kali sehari. Ada istilah futur, ada istilah ghada, ada istilah apa? Asya. Futur sarapan pagi, ghada makan siang, asya makan malam. Itu Nabi kalau ada yang dimakan. Nabi kalau nggak ada yang dimakan, ya sudah puasa Pak. Seperti itu kebiasaan. Ada di riwayat Imam Muslim, ketika Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah ada makanan hari ini? Aduh mohon maaf ya Rasulullah, lagi kosong. Ya sudah, kita terus puasa. Begitu Nabi Pak. Tapi kalau ada makan, Nabi itu leko juga kalau makan Pak. Nabi itu ya makan bersama sahabatnya 3 kali sehari. Di luar Ramadan. Tapi pas waktu masuk Ramadan, saudaraku ikhwati dinafidhatullah, bagaimana pola makan Nabi Pak? Diganti sama Nabi, berubah. Jadi 3, dari 3 menjadi 2. Dari 3 menjadi 2. Apa itu? Iftar sama apa? Sahur. Jadi makannya cuma 2 kali. Iftar sama apa? Sahur. Jujur kita bagaimana pola makan kita di bulan Ramadan Bapak? Santri saya sempat tanya, sudah buka loh? Dereng Pak Ustaz. Terus saya tanya, lah tadi makan kolak semangkok ada ketannya, itu takjil Pak Ustaz, takjil. Belum dianggap buka. Bayangin. Jadi kalau di Indonesia ngapunten kebiasaan kita makannya itu bisa 4 kali Pak. Bukan lagi 3, jadi bertambah. Wajar lah kalau budgetnya itu naik. Ngapunten, hati-hati, itu bisa jadi israf. Nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Loh, kan malam itu boleh makan? Boleh. Dalam hukum itu ada istilah mubah, ada istilah sunnah. Nek masalah mangan ya oleh nggak poso. Kan begitu. Masalah makan malam ini boleh saja. Mari ngaji bengi, mari tarawih mangan mana, sak burung itu mangan mana. Oleh. Tapi kan tidak mengikuti sunnah. Dan itu masuk kategori israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak mencintai orang-orang yang musrif. Maukah kita dicintai oleh Allah? Nah kalau mau ayo Pak, pola makan kita mumpung poso diatur sesuai dengan sunnah Nabi, mumpung poso. Jadi kalau begitu bukanya berapa kali seharusnya Pak? Halo? Berapa kali? Sekali bukannya. Takjil itu apa? Sekarang takjil itu malah dijadikan menu makanan Pak. Orang-orang nyumbang itu kan rebutan takjil. Ada, aku tak takjil aja, yang sebelahnya aku is buko, kan begitu. Ada sumbangan takjil, mungkin di masjid juga ada begitu kan. Ada sumbangan takjil, sumbangan buko. Padahal takjil itu apa takjil? Takjil itu bukan jenis makanan Pak. Takjil itu adalah sebuah proses bagaimana mensegerakan buko. Karena keburu sholat, ya kan? Kenapa? Karena maghrib ke isya itu bentar. Kita jangan sampai mentakhir sholat apa? Maghrib. Karena sholat maghrib ke isya itu sudah sangat dekat. Jadi jangan sampai kita mentakhir. Maka supaya kita nggak mentakhir, ada istilah takjil. Namanya ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Nah takjil Kanjeng Nabi kayak apa? Mari kita lihat. Bapak pernah tahu nggak doa berbuka itu kayak apa? Kan ada begini doa berbuka Pak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Terus wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Itu kan konon katanya hadisnya apa? Dhaif ya. Enggak apa-apa Pak hadis dhaif untuk doa ya. Wong doa pakai bahasa Indonesia saja boleh, apalagi pakai bahasa hadis sekalipun dhaif. Ada yang sahih Pak. Hadis untuk berdoa berbuka apa itu? Dahabad doma'u
Terus wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Coba, tahu nggak terjemahannya? Dhahabat dhama'u, dhahabat setelah pergi, ad-dhama'u dahaga ngelak. Telah pergi ngelak, telah pergi dahaga, wasabat wabtallatil uruqu dan telah basah kerongkongan. Wasabatal ajru insyaallah, semoga Allah memberikan pahala, menetapkan pahala dalam puasa kami. Kan begitu. Saya ingin tanya, dhahabat dhama'u, telah berlalu ngelak, telah berlalu dahaga. Iku mangan apa ngombe? Ngombe. Jadi Kanjeng Nabi ketika mentakjil itu minum air putih apa yang manis-manis. Saya tuh bingung. Di Indonesia ini kan di internet, di mana-mana, di medsos itu mulailah berbuka dengan yang manis-manis. Saya tuh cari Pak riwayat hadisnya. Adakah Rasulullah memulai berbuka dengan yang manis-manis? Ataukah ada kalimat berbukalah yang manis-manis? Ternyata ketemu Pak. Itu adalah iklan teh sosro. Berbukalah yang manis-manis dengan teh sosro. Begitu. Nggak ada riwayat berbukalah yang manis-manis Pak. Nabi itu berbuka dengan air putih. Riwayat Anas bin Malik ada tambahan, ya enggak? Kalau memang ada tamer. Tamer sama rutop itu dibedakan. Jadi kalau rutop itu sekarang lagi booming di Indonesia ya, tahun ini sepengetahuan saya. Karena di majelis saya menerima kurma itu banyak kurma sukari Pak. Kurma itu kan semacam rutop kurma sukari. Kalau yang tamer itu kurma kering Pak. Nabi itu ya itu. Cuman kurma itu, kurma sama air putih. Setelah itu memang tidak disebut riwayatnya apakah Nabi makan besar. Tetapi secara logika Bapak-bapak, ketika kita sudah mentakjil, mensegerakan dengan minum air putih, kemudian ada manis-manis yaitu kurma, ya, itu dalam tempo beberapa menit, itu tubuh sudah akan menerjemahkan ke otak kita sudah kenyang. Kalau nggak percaya, misalnya Bapak makan 1 suap, 2 suap, tiba-tiba ada telepon masuk, terus Bapak angkat itu telepon. Terus ngobrol sama orang yang di seberang telepon selama 10 menit. Selesai telepon, kira-kira makan mana wis kodok kolo apa orang? Udah terasa kenyang. Kenapa? Karena terjemahan dari perut ke otak itu sudah berjalan. Selama ini kita kalap, blong-blong mangan kabeh. Karena perut belum menerjemahkan ke otak, Pak. Maka ketika kemudian sudah diterjemahkan kota, sing jenenge perut ini sudah al-kenyang wal kempong dan itu sudah masuk Isra. Maka kata Imam Syafi'i, wong nek kekenyangan akhirnya podo males kabeh. Termasuk akhir angop bolak-balik pas waktu tarawih. Kenapa? Sudah masuk kategori Isra. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin satu tadi dicinta oleh Allah, jangan Isra. Gimana caranya? Mumpung di bulan Ramadan, kita berpuasa niru Kanjeng Nabi. Dimulai besok malam saja. Kalau beberapa hari ini, jenenge takjil itu Masya Allah, gorengan, tahu isi, ote-ote. Kemudian minuman berbagai macam manis-manis ditambah dengan yang namanya kolak bersantan. Ya enggak ya? Mari ngono selesai sholat maghrib Pak, makan besar. Mari ngono sholat tarawih rodok suwe sing ngimami kan itu lapar lagi pulang ke rumah boleh panganan gak ono tuku tahu tek lewat. Aduh ya Allah. Pantas akhirnya tani bengi susah. Terus sahur rodok aras-arasan tapi tetap dipaksa makan. Kan begitu kan ya? Itu sudah masuk kategori berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah gak akan pernah jatuh cinta sama orang berlebih-lebihan. Karena kata Rasulullah, asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng dari api neraka. Puasa itu tameng dari segala hal-hal yang buruk. Artinya, kalau kita kepingin puasa kita menjadi tameng dari api neraka, puasa kita tameng dari segala hal yang buruk, bapak-bapak, ayo diolah dan dimanage nafsu kita. Gak usah terlalu jauh nafsu mata, nafsu mulut. Wis itu termasuk tingkat tinggi Pak. Yang standar saja nafsu makan kita. Kalau kita bisa atur selama bulan Ramadan, selama 30 hari ini Bapak-bapak, insya Allah kita termasuk orang yang dicintai sama Allah Rabbul Alamin. Pantas kata Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al-Ghazali,
Kenapa orang-orang berpuasa itu kok ngapunten kok BB-nya, BB itu apa? Berat badannya bertambah Pak selepas berpuasa. Karena porsi makan selama Ramadan itu melebihi porsi makan sebelum Ramadan, saudara. Kenapa? Israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Mudah-mudahan kita dicintai sama Allah dengan kita benar-benar tidak israf dalam masalah makanan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.